Di video ini saya akan membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk editor dan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Pertama-tama kita buat file program dengan nama restoran.apk.java. Setelah itu kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, yaitu Java. Aplikasi yang saya buat akan berjalan di konsol, jadi saya akan menggunakan tool scanner agar user dapat menginput data. Selanjutnya, kita akan mulai dengan mendefinisikan objek-objek utama, yaitu menu item dan order item. Pertama, kita akan membuat kelas menu item. Ini adalah blueprint untuk setiap item yang ada di menu restoran, baik makanan maupun minuman. Kelas ini mempunyai 3 atribut. Yang pertama, dengan tipe data string untuk nama makanan. Yang kedua, dengan tipe data double untuk harga. Yang ketiga, dengan tipe data string untuk kategori, seperti makanan dan minuman. Selanjutnya, kita buat konstruktor dari menu item. Konstruktor ini bertugas untuk menginisialisasi objek baru. Ketika kita membuat item baru, kita wajib memasukkan nama, harga, dan kategorinya. Dan nilai-nilai ini akan disimpan ke atribut objek menggunakan kata kunci this. Selanjutnya, kita buat kelas order item. Kelas ini mempresentasikan item yang sudah dipesan dan menyimpan 2 informasi. Yang pertama, objek yang dipesan, yaitu menu mana yang akan dipilih. Yang kedua, jumlah atau kuantitas item tersebut. Sama seperti kode sebelumnya, kita buat konstruktor order item, di mana ia menerima objek menu item dan kuantitasnya, lalu menyimpannya sebagai bagian dari pesanan. Selanjutnya, kita buat metode dengan fungsi menghitung total harga untuk satu item jenis pesanan. Metode ini sangat penting untuk nanti menghitung total belanja keseluruhan. Selanjutnya, kita buat public class untuk kelas utama tempat program akan berjalan. Selanjutnya, kita buat array statis bernama menu yang berisi beberapa objek menu item yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini adalah data menu dari restoran kita. Lalu kita inisialisasikan scanner yang biasanya digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti pilihan menu atau jumlah pesanan. Selanjutnya kita buat metode public static void main. Metode ini menampilkan pesan selamat datang dan kemudian menuju langkah pertama, yaitu menampilkan menu. Di sini kita buat variabel IDX dan memanggil metode show menu recursively. Perhatikan kata recursively. Ini berarti kita menggunakan teknik rekursif untuk menampilkan daftar menu. Selanjutnya kita buat array order item bernama orders dengan kapasitas maksimal 4 item. Program juga memberitahu pengguna untuk memasukkan 0 jika ingin selesai memesan sebelum batas maksimum. Lalu kita panggil take order recursively untuk memulai proses pemesanan dari pengguna. Terakhir, setelah semua pesanan diambil, kita panggil calculate and print orders untuk menampilkan total dan struk. Selanjutnya, kita akan membuat show menu recursively bekerja dengan menambahkan base case atau kondisi berhenti. Di base case pertama, jika indeks sudah melebihi panjang array menu, fungsinya akan berhenti. Jika belum berhenti, program akan melacak detail satu item menu termasuk nomor urut, nama, harga, dan kategori.
Lalu kita akan memanggil rekursif dengan indeks yang telah ditambahkan 1. Ini memastikan kita berpindah ke item menu berikutnya hingga base case tercapai. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang lebih kompleks, yaitu take order recursively. Base case pertama adalah ketika jumlah pesanan sudah mencapai batas, pesanan berhenti dan program menampilkan pemberitahuan. Jika belum penuh, program akan meminta pengguna memasukkan nomor menu untuk item ke N. Kita menggunakan fungsi read-in-save. Read-in-save adalah fungsi untuk input yang aman dari error. Base case kedua adalah jika pengguna memasukkan nomor 0, ini adalah sinyal bahwa pengguna ingin menyelesaikan pemesanan, jadi fungsinya berhenti. Jika nomor menu yang dimasukkan tidak valid atau di luar rentang menu yang tersedia, program akan menampilkan pesan error dan memanggil take order recursively lagi dan meminta input yang sama. Ini adalah bentuk rekursif untuk validasi input. Setelah pengguna memilih nomor menu yang valid, langkah selanjutnya adalah meminta kuantitas atau jumlah pesanan. Input ini juga diambil menggunakan read-in-save. Lalu, jika kuantitas yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 0, program akan menampilkan pesan error dan menggunakan rekursif untuk meminta input kuantitas lagi untuk item yang sama. Jika semua validasi lolos, kita membuat objek order item baru. Item ini disimpan ke dalam array orders pada posisi current index. Kita menggunakan menu num-1 karena array Java dimulai dari indeks 0, sementara nomor menu dimulai dari 1. Selanjutnya kita buat program untuk bertanya kepada pengguna apakah mereka ingin menambah item lagi. Input ini diproses agar menjadi huruf kecil dan tanpa spasi. Jika jawaban pengguna Y atau yes, maka fungsi take order recursively dipanggil lagi. Tetapi kali ini dengan current index plus 1. Ini memastikan kita beralih ke slot pesanan berikutnya dalam array. Selanjutnya, kita tambahkan fungsi static int read-in-save untuk memastikan bahwa input pengguna selalu berupa angka integer yang valid. Fungsi ini menggunakan perulangan while. Selama input bukan angka integer, loop akan berjalan. Program akan membuang token input yang salah dan meminta pengguna untuk memasukkan angka lagi. Ketika loop berakhir, itu berarti token berikutnya sudah pasti angka. Barulah program mengambil angka tersebut dan mengembalikannya ke fungsi pemanggil. Selanjutnya kita buat fungsi calculate and print. Fungsi ini menerima array pesanan dan mengembalikan nilai double. Tujuannya adalah menghitung total biaya, diskon, pajak, dan mencetak struk. Pertama, kita inisialisasi subtotal ke 0. Kemudian kita melakukan perulangan melalui setiap item di array orders. Ada pemeriksaan if untuk memastikan kita berhenti jika ada slot kosong di array pesanan, karena pengguna berhenti memesan sebelum mencapai batas 4 item. Jika item valid, kita tambahkan total harganya ke subtotal dengan memanggil oi.total price, sebuah metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah subtotal didapat, kita hitung diskon reguler. Diskon ini memiliki syarat sederhana. Jika subtotal lebih dari 100.000, pengguna mendapat diskon 10% dari subtotal. Diskon ini akan disimpan dalam variabel diskon. Selanjutnya, kita buat logika diskon yang lebih kompleks, yaitu diskon beli 1 gratis 1. Diskon ini berlaku jika subtotal lebih dari 50.000.
kita inisialisasikan harga minimum termurah ke nilai maksimum yang mungkin dan variabel foundering ke false. Kita lakukan loop lagi melalui pesanan. Kali ini kita mencari item dengan kategori minuman menggunakan equals ignore case, agar pemesanan tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Jika ditemukan minuman, kita set foundering menjadi true dan menggunakan matmin untuk membandingkan harga minuman saat ini dengan harga minuman termurah. Tujuannya adalah menemukan harga minuman termurah yang dipesan. Jika setidaknya satu minuman ditemukan, maka beli satu gratis satu ditetapkan sebesar harga minuman termurah tersebut, yang berarti minuman termurah menjadi gratis. Nilai ini kemudian ditambahkan ke diskon total. Setelah semua diskon dihitung, kita hitung after discount kita menggunakan mathmax untuk memastikan bahwa total setelah diskon tidak akan pernah negatif, meskipun diskonnya sangat besar. Selanjutnya, kita hitung tax sebesar 10% dari total setelah diskon. Kemudian kita hitung service charge. Jika subtotal lebih dari 0, service charge dikenakan sebesar Rp20.000. Jika tidak ada subtotal atau pesanan kosong, charge menjadi 0. Selanjutnya, grand total. Grand total adalah penjumlahan dari total setelah diskon pajak dan service charge. Terakhir, kita gunakan print receipt untuk menampilkan semua hasil perhitungan ini kepada pengguna dalam bentuk struk yang rapi. Selanjutnya, kita buat static void print receipt. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai, tetapi bertugas mencetak semua hasil perhitungan yang sudah didapat di fungsi sebelumnya. Pertama, program mencetak header struct, termasuk judul dan garis pemisah, serta label kolom untuk daftar item seperti nama makanan atau minuman, harga, quantity, dan total. Selanjutnya, kita buat perulangan melalui array pesanan. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan null check. Kemudian, program mencetak detail setiap item pesanan menggunakan fungsi printf, yang formatnya diatur agar rapi dan sejajar. Nama item, kuantitas, harga satuan, dan total harga untuk item tersebut. Setelah semua item dicetak, program mencetak total sementara, yaitu subtotal. Selanjutnya, diskon. Program hanya akan mencetak baris diskon jika nilainya lebih besar dari 0. Jika ada diskon, ia akan dicetak. Dan jika ada diskon minuman beli 1 gratis 1, ia akan dicetak sebagai keterangan terpisah. Setelah diskon, program mencetak pajak 10% dan biaya pelayanan atau service charge yang sudah dihitung sebelumnya. Terakhir, program mencetak grand total sebagai jumlah akhir yang harus dibayar. Struk ditutup dengan ucapan terima kasih. Setelah semua kode sudah dibuat, selanjutnya kita akan mengcompile file tersebut agar bisa digunakan. Di sini jika kita lihat pada panel kecil kode program, terdapat tanda warna merah. Di sini kita akan memperbaikinya. Sebelumnya, kita masuk dulu ke direktori di mana file tersebut disimpan. Pada saat saya ingin mengkompil kode program tersebut, ternyata terdapat error pada kodenya. Di sini saya akan memperbaikinya kembali.
Selanjutnya kita save agar perubahan-perubahan yang tadi kita lakukan dapat tersimpan. Selanjutnya kita compile. Setelah di-compile, program kita jalankan dengan klik F5. Saat program di-run, hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan coba apakah program ini berjalan dengan lancar atau tidak. Bisa dilihat pada video bahwa program berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.